semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Gita Cahyani, biasa dipanggil Gita, aku dari jurusan Pendidikan Sejarah asal Universitas Negeri Semarang. Jadi awalnya waktu aku milih UNES itu karena kebetulan aku asalnya dari Semarang, jadi bisa dikatakan akamsi ya. Nah, karena lingkungan aku di Semarang, orang tua menyarankan aku untuk ambil PTN itu di deket-deket aja, kayak Undip ataupun UNES. Nah, tapi orang tua menyarankan untuk aku milih di UNES. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk di Universitas Negeri Semarang ini pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi karena faktor orang tua dan juga faktor lingkungan saya yang ada di sekitar Semarang. Jadi waktu aku masuk UNES itu aku lewat jalur SNMPTN atau sekarang yang biasa disebut SNBP. Nah, alasan aku memilih jalur tersebut karena waktu kelas 10 itu kan kalau di SMA memang sudah ada sosialisasi mengenai jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, salah satunya aku minat di SNMPTN karena SNMPTN itu kan lewat dari jalur prestasi nilai kita waktu SMA. Nah, karena itu dari kelas 10 itu aku bertekad gimana caranya, pokoknya aku harus bisa masuk ke eligible dan lolos SNMPTN. Karena aku juga mikir biar nantinya jalur itu tuh setidaknya mengurangi beban orang tuaku untuk biaya untuk membiayai kuliah di PTN gitu. Selain itu juga karena disarankan oleh kakak-kakak kelas itu lebih baik milih jalur SNMPTN karena kalau misal udah lolos juga kita nggak usah mikir tes dan hal semacam lainnya itu untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi, aku dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Nah, kenapa aku memilih jurusan tersebut? Karena waktu itu di SNMPTN kita kan memang mainnya itu peluang. Gimana caranya kita bisa dapat peluang untuk lolos di suatu jurusan. Nah, karena waktu itu aku masuk eligible dan kebetulan nilaiku paling tertinggi itu di mata pelajaran sejarah. Terus juga orang tua menyarankan aku untuk menjadi tenaga pendidik, guru maupun dosen. Akhirnya dengan pertimbangan lama, aku memutuskan untuk memilih pendidikan sejarah di Universitas Negeri Semarang. Menurut aku pribadi, jurusan pendidikan sejarah itu adalah jurusan yang memang secara mendalam mempelajari mengenai pengetahuan sejarah dan juga aspek-aspek lainnya seperti sosial, politik, ekonomis, budaya. Nah, namun di pendidikan sejarah ini nantinya kita diarahkan untuk mempelajari sejarah-sejarah nasional maupun internasional yang terdapat di muatan kurikulum pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau misal untuk secara mendalam memang tidak terlalu, namun kita juga tetap mempelajari sejarah nasional, sejarah internasional. Contohnya seperti sejarah ekonomi pembangunan, sejarah Asia Tengah, Asia Timur, dan lain sebagainya. Untuk dosen-dosen di pendidikan sejarah sendiri, karena memang sebelumnya kita kan jadi satu dalam departemen, yaitu Departemen Sejarah itu terdiri dari 2, yaitu Prodi Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah, di mana dosen kita tuh juga campuran, jadi ada yang dari ilmu sejarah, ada yang dari pendidikan sejarah. Jadi secara bisa dilihat, kalau misal dosen di sejarah itu juga berkompeten karena juga berasal dari universitas-universitas ternama seperti UI, UGM maupun UNY ataupun UNS. Terus juga dosen-dosennya enak-enak karena memang mereka kan lebih tahu untuk mengajar mahasiswa sejarah itu bagaimana, dan juga so far sejauh ini tuh dosen-dosennya juga seru-seru karena memang kita juga pelan-pelan belajar sejarah tuh nggak yang kayak waktu SMA gitu. Kalau SMA kan kayak misal guru nerangin terus kita kadang nggak mudeng ataupun ngantuk. Nah, kalau di dosen-dosen pendidikan sejarah sendiri punya cara tersendiri gimana caranya biar mahasiswa tuh tidak hanya monoton gitu saja untuk mempelajari sejarah. Gitu sih, Kak.
Kalau di jurusan pendidikan sejarah sendiri itu juga banyak dosen muda kok, karena setahu saya itu dosennya yang udah berumur maupun yang muda itu imbang. Contohnya kemarin itu sempat dengar juga beberapa udah ada dosen-dosen baru masuk, itu dosen-dosennya juga muda. Itu juga kalau misal teman-temanku yang memang gap year itu umurnya juga nggak jauh sama dosen-dosen muda yang ada di jurusan gitu. Terus juga dosennya asik-asik, apalagi dosen-dosen muda kan lebih mengerti lebih wawasannya lebih luas dan juga lebih melek teknologi. Jadi kita lebih banyak juga belajar mengenai teknologi pendidikan maupun teknologi dalam mempelajari sejarah sendiri. Kalau pertemanan sendiri untuk di jurusanku pendidikan sejarah itu lebih solid sih, karena aku lihat kalau misal di jurusan pendidikan lain mungkin karena banyak kelasnya, karena kalau di pendidikan sejarah kan cuma 2 kelas setiap angkatan. Nah itu tuh lebih mengeratkan kita untuk pertemanannya. Jadi kalau misal kelasku juga lebih kenal juga kelas lain gitu. Jadi kalau misal dibilang solid karena ya emang lingkup kita lebih kecil daripada jurusan pendidikan lainnya gitu. Terus juga kita seringkali selain pendidikan sejarah juga pertemanan kita juga luas gitu. Karena kan kita masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi nggak cuma sejarah doang. Jadi juga kita kenal mengenal anak-anak ilmu politik, anak-anak pendidikan sosiologi, antropologi maupun pendidikan lainnya yang ada di FISIP itu sendiri. Di jurusan pendidikan sejarah sendiri, kita tuh belajar pengetahuan luas mengenai sejarah. Nah, kalau misal selain itu, kita juga belajar penelitian sejarah. Gimana caranya kita mengkaji observasi, penelitian sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita belajar dalam bidang kebudayaan, sosial, maupun ekonomi. Karena juga beberapa muatan mata kuliah kita juga masuk ke dalam sosial, politik, ekonomi seperti itu. Contohnya seperti sejarah ekonomi pembangunan, sejarah iptek, sejarah politik, maupun sejarah kebudayaan. Seperti itu sih. Mata kuliah yang aku sukai di pendidikan sejarah itu yang pertama ada sejarah masa praaksara, di mana itu kita mempelajari mengenai zaman praaksara, contohnya seperti manusia purba Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aku suka mata kuliah kajian peninggalan sejarah, di mana di jurusan pendidikan sejarah sendiri di UNES itu ada 2 kajian, yaitu KPS 1 dan KPS 2, di mana kita melakukan kajian itu di Jakarta dan juga di Bali. Kalau kemarin aku itu di semester 2 melakukan kajiannya di Jakarta, tepatnya di Museum Nasional Indonesia. Terus yang kajian kedua semester 4 kemarin itu aku kajiannya di Bali, tepatnya di Desa Adat Penglipuran. Nah, di mana di situ kita belajar secara mendalam mengenai kajian atau tema kajian yang memang di situ kita harus teliti. Nah, nantinya hasil dari KPS ini banyak sekali produk yang kita hasilkan. Contohnya film dokumenter, terus juga ada artikel ilmiah, ada juga artikel publikasi media, terus juga ada poster dan lain sebagainya. Dan nantinya di akhir semester kita harus membuat seminar mengenai kajian peninggalan sejarah yang telah kita lakukan di kota-kota yang sudah kita lakukan penelitian tersebut. Menurutku mata kuliah yang paling sulit di pendidikan sejarah adalah sejarah Indonesia masa kerajaan Islam. Karena kalau misal mempelajari kerajaan Islam itu biasanya kita kan harus tahu ya tokoh-tokohnya. Nah, banyak sekali di sejarah kerajaan Islam itu banyak tokoh-tokoh Sunan, yang dimana per tokoh itu memiliki sejarah-sejarahnya masing-masing. Jadi juga harus runtut. Kita misal Sunan
Sunan Ampel, anaknya. Kita harus tahu sejarah dari Sunan Ampelnya, dari ayahnya, dari anaknya. Itu menurutku sulit sih. Karena kalau misal mengkaji kerajaan Islam, itu benar-benar harus tahu silsilah dari sunan-sunan ataupun tokoh-tokoh yang nantinya kita akan pelajari di sejarah Islam tersebut. Kalau pandangan orang lain tentang jurusanku sendiri, itu mungkin ya ada positif negatifnya sih. Yang positifnya kayak misal kalau misal denger jurusan sejarah tuh teman-teman tuh kayak misal, wah itu jurusannya susah ya pasti ya, karena banyak penelitian, terus juga pasti orang-orang mikirnya pinter ngafal, padahal kan nggak semua orang-orang sejarah itu pinter ngafal. Kita juga perlu adanya bimbingan dari buku maupun sumber-sumber juga untuk kita riset lagi lebih dalam gitu, bukan cuma hafalan doang, tapi juga penalaran kritis untuk mengkaji sebuah sejarah. Nah, untuk pandangan negatifnya, terkadang memang pendidikan sejarah kan nggak maksudnya belum banyak diminati seperti jurusan-jurusan lain seperti hukum, akuntansi dan lain sebagainya. Itu juga seringkali dipandang kayak sebelah mata doang sih. Oh, anak pendidikan sejarah, maksudnya teman-teman kan biasanya apalagi di era sekarang ya, orang-orang lebih pinter lagi dalam memandang suatu jurusan. Contohnya jurusan hukum dipandang, wow jurusan hukum nih. Jadi kalau misal pendidikan sejarah paling cuma sekelibatan sebelah mata doang sih kalau misal orang mandang. Kayak cuma sejarah gitu doang sih, setauku ya. Pengalaman yang menyenangkan di jurusanku selama aku kuliah itu ya tentunya di kajian peninggalan sejarah, dimana kan itu kita kajian di luar selama kurang lebih seminggu atau 5 hari. Itu kayak di Jakarta, di Bali. Itu kan bener-bener momen kita sama teman-teman jurusan itu lebih deket gitu. Contohnya kita main staycation di hotel bareng, terus juga kita kajian bareng-bareng di sana. Jadi kalau misal di kajian peninggalan sejarah itu aku ngerasanya nggak cuma penelitian kajian, tapi juga kita di situ healing bareng-bareng gitu. Jadi keakraban mahasiswanya tuh lebih deket daripada kalau misal cuma belajar di kampus doang gitu sih. Terus juga waktu masa-masa ospek jurusan, dimana itu kan campur dari dua prodi, yaitu prodi pendidikan dan juga prodi ilmu sejarah, dimana kita juga mengenal sama teman-teman kita dari ilmu sejarah, jadi nggak cuma dari pendidikan sejarah. Terus juga karena itu wawasan wawasan dan juga pertemanan kita tuh lebih luas karena penggabungan dua prodi itu sih. Menurutku itu sih Kak. Aku pribadi, untuk pengalaman yang kurang menyenangkan di jurusanku adalah di tugasnya sih. Apalagi kita kan mengkaji sejarah ya. Sejarah kan pengetahuan masa lampau, dimana kadang kalau misal kita pembuatan artikel atau tugas-tugas, kalau misal disuruh untuk mencari sumber-sumber yang valid, itu juga kesusahan di kurun waktu, karena beberapa sumber juga kadang dipertimbangkan lagi, seperti sumber-sumbernya kalau udah lama itu kira-kira valid atau enggak, itu sih. Terus juga tugas-tugasnya kan walaupun kita pendidikan sejarah tentang tenaga pendidikan sejarah, tapi kan kita tetap mengkajinya kan ke ilmu sejarahnya ya, pengetahuan sejarahnya, sehingga kalau misal belajar sejarah itu kurang valid, itu juga bisa salah kaprah gitu untuk kedepannya nanti. Jadi harus benar-benar risetnya harus benar-benar mendalam, riset tentang jurnalnya maupun sumber-sumber yang akan kita pakai nantinya untuk pengerjaan tugas. Itu sih menurutku. Menurut aku pribadi, biaya kuliah untuk jurusanku pendidikan sejarah di UNES itu termasuk mahal. Karena kebetulan aku kan di jalur SNBP. Nah, aku tuh dapat golongan 5. Di mana golongan 5 itu setara sekitar 4,7 sampai 5 jutaan. Itu kalau untuk pendidikan, apalagi pendidikan sejarah itu terlalu mahal sih. Karena juga
dengan aku UKT segitu tuh itu setara dengan teman-temanku yang juga kuliah di hukum, kuliah di akuntansi, manajemen dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu cukup mahal sih. Untuk peluang karir di pendidikan sejarah sendiri itu tentunya nanti kita diarahkan ke tenaga pendidik sejarah. Contohnya seperti guru sejarah maupun dosen sejarah. Nah, selain itu kita juga bisa jadi kok apa yang namanya penulis atau jurnalistik bisa. Terus juga kita juga bisa bekerja di apa namanya Direktorat Perlindungan Kebudayaan, di mana itu di bawah Dinas Pendidikan juga, namun bergerak di bidang kebudayaan. Itu sih, Kak. Untuk aku pribadi setelah lulus dari pendidikan sejarah UNES, rencananya aku mau ikut PPG. Nah, nantinya PPG memang langsung diarahkan untuk menjadi guru sejarah di SMA. Tapi kalau misal ada kesempatan lagi, aku pengen nyoba beasiswa S2 untuk nantinya lanjut di pendidikan sejarah, karena cita-citaku itu jadi dosen, jadi aku pengen banget jadi dosen sejarah. Itu sih. Pesan untuk kalian yang mau masuk pendidikan sejarah UNES, menurutku tetap semangat dan juga tetap belajar, karena kalian harus benar-benar tahu potensi kalian itu masuk pendidikan sejarah tuh memang dari potensi diri kalian atau cuma FOMO doang pengen masuk UNES. Jadi benar-benar kalian harus pikirin kalau misal masuk sejarah itu harus benar-benar minat dari diri kalian sendiri. Karena teman-teman, kalau kalian masuk di sejarah dan kalian kesusahan karena bukan potensi kalian, kalian juga akan kesulitan di akhir nantinya. Itu sih, tetap semangat untuk semuanya yang mau masuk pendidikan sejarah maupun jurusan lainnya. Semoga kalian berhasil.